Baik, saya berdoa semua kita sehat-sehat semua. Amin. Ya jemaat Eagle yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, boleh menyaksikan, boleh mengikuti ibadah ini dengan tertib. Jangan sambil ciak mie goreng, sambil ciak mie miskin lah, sambil ciak moy, jangan ya. Hormati Tuhan, keluarga semua, saya selalu bilang di pemuritan, kumpul keluarga, ya anak-anak, suami, istri, semuanya duduk, dengarkan firman dengan serius. Saya percaya bahwa Tuhan bisa hadir ketika kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Walaupun hanya dengan handphone saudara, saudara akan dilawat oleh Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Amin. Puji Tuhan. Baik. Ya. Nah, hari ini, pagi ini saya mau bicara tentang berkat di waktu krisis. Saudara, orang yang sekarang banyak ngalamin keuntungan, ada banyak bisnis-bisnis hari-hari ini sedang rusak, bisnis-bisnis sedang bangkrut, tapi ada orang yang sementara ngalamin tuayan, ngalamin keuntungan besar. Saudara tahu? Yang buat aplikasi Zoom. Rata-rata orang pakai itu. Kita pakai itu untuk pemuritan. Anak-anak belajar pakai itu. Ya kan? Orang rapat sekarang, meeting semua pakai itu. Dia mendapatkan keuntungan yang besar. Saya sebut dia mendapatkan berkat di waktu krisis. Orang lain ngalamin krisis, dia ngalamin berkat. Apalagi saudara, hari ini yang tang tualui itu bukan cuman itu. Masker, ya, yang bikin masker, wah hari ini Detol laku di mana-mana, itu tang tualui, menguntungkan sekali. Orang ngalamin krisis, produk ini ngalamin berkat. Saudara, dalam Alkitab juga jelaskan ada orang-orang, ada cerita di dalam Alkitab, orang lain ngalamin krisis, tapi dia mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Saya mau sharing ini, saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita juga ngalamin ini. Amin. Di saat krisis ini saya berdoa, sebagai gembala saya doa khusus buat jemaat Eagle. Di saat krisis ini engkau melihat ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita pernah bahas bersama krisis itu dalam bahasa Mandarinnya apa? Pak Tim masih ingat? Huiji ya. Ya. Kesempatan dan huiji, kesempatan dan bahaya. Oke? Dalam krisis ada kesempatan-kesempatan yang akan kita dapat justru yang tidak kita dapat pada waktu normal. Dan saya berdoa dalam krisis ini anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang setia, engkau akan menikmati berkat justru di waktu krisis ini. Yang di rumah katakan amin, yang di ruangan ini berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, Kejadian 41 ayat 17 sampai 36 cukup panjang tapi saya nggak mau baca semuanya. Oke. Ayat 25 mulai. Ya, saya cuma mau baca ayat 25. Kejadian 41 ayat yang ke-25. Yang di rumah bisa memperhatikan di depan sini, yang di ruangan ini juga boleh memperhatikan. Mari kita baca sama-sama yang di rumah maupun yang di ruangan ini. 1, 2. Saya jemput kita sama-sama berdiri dong. Yang di rumah juga boleh berdiri. Ya. Dengar-dengaran itu baik saudara. Supaya saudara serius mengikuti firman Tuhan. Di ruangan ini maupun di rumah berdiri. Hey you. Berdiri. Oke. Ini belum berdiri. Saya mau tunggu yang di sini dulu berdiri ya. Saya baru bilang dengar-dengaran. Oke, baik. Kita baca. Kejadian 41 ayat 25. 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun.
Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Oke? Ayat yang ke-28 sampai 31. 2, 3. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya. Saudara, kita tahu cerita ini, Yusuf ada di penjara. Yusuf di penjara, dia pikir udah habislah masa depannya. Tapi satu kali ada juru roti, juru minum di situ yang dipenjarakan, bermimpi. Lalu Yusuf tafsirkan ini mimpi. Salah satu di antara mereka berdua mati, ya, mati. Kemudian yang hidup ini kembali diangkat untuk melayani raja, ya kan? Nah, yang hidup ini satu kali sudah 2 tahun loh. Sudah 2 tahun dia keluar dari penjara. Waktu Yusuf tafsirkan itu mimpinya dia, Yusuf bilang begini. Kamu harus ingat akan aku satu kali. Dia lupa akan Yusuf. Nanti sudah 2 tahun, pas Firaun mimpi dia ingat. Dulu waktu aku di penjara, ada satu orang Ibrani, ada satu orang Israel yang tafsirkan mimpiku. Sehingga temanku yang satu itu, juru roti itu mati, aku hidup, dibebaskan dan kembali melayani kepada Raja Firaun. Sesuai dengan mimpiku yang ditafsirkan oleh Yusuf. Dia ingat, karena Firaun waktu itu sudah mimpi, nggak ada satu orang hebat di Mesir yang bisa tafsirkan mimpinya. Nah, juru minum ini ingat, lalu dia kasih tahu kepada Firaun. Raja, dulu waktu aku di penjara ada yang tafsirkan mimpiku, dan apa yang dia tafsirkan sesuai dengan apa yang aku alami sekarang. Singkat cerita dipanggillah Yusuf. Karena ini Firaun sudah panggil semua orang-orang hebat di Mesir untuk menafsirkan mimpinya. Enggak ada satu yang cocok. Kita sudah baca itu ya. Dan akhirnya dipanggillah Yusuf. Waktu Yusuf dipanggil, Firaun mulai sampaikan. Aku mimpi itu begini loh. Ada lembu yang gemuk-gemuk 7 ekor. Ya, kayak gune pui-puinya. Itu lembu itu gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba keluar lembu yang kurus. Lembu kurus itu makan yang gemuk. Persoalannya setelah dia makan badannya tetap kurus. Ya kan? Kemudian keluar lagi 7 bulir, ya, gandum. Yang bagus, lalu yang tidak bagus. Habis semuanya dimakan oleh yang tidak bagus. Apa artinya? Nah, di sini Yusuf mulai sampaikan arti daripada mimpi itu. Ayat 28. Yusuf sampaikan kepada Firaun. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Nah, ini maksud dari mimpi itu. Dia bilang, Firaun, nanti akan datang 7 tahun kelimpahan. Sesudah itu 7 tahun kelaparan. Apa yang Firaun lakukan? Firaun bilang Yusuf bilang, Firaun harus cari seorang yang hebat, seorang yang bisa memimpin, seorang yang bisa memanage. Supaya waktu kelimpahan itu dia gunakan waktunya sungguh-sungguh baik-baik. Waktu kelaparan mereka bisa memberkati banyak orang. Kira-kira seperti itu. Dan apa ya saudara? Karena Yusuf yang menyampaikan itu, Firaun kagum kepada Yusuf. Firaun mengangkat Yusuf untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, yang saya mau cerita ini. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, apa yang dia lakukan?
Ketika 7 tahun pertama dalam kelimpahan. Nah, saya mau sampaikan begini. Bagaimana menikmati berkat di waktu krisis. Kita belajar dari tindakan Yusuf. Kita belajar dari tindakan Yusuf. Bagaimana menikmati berkat di waktu krisis. Yang pertama, sama-sama kita baca di sini. 1, 2, ya. Menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, keuangan kepada Tuhan di saat kelimpahan atau waktu normal. Ini yang Yusuf lakukan. Coba kita baca Kejadian 41, 48, 49. Lihat di depan sini, ya. Kejadian 41, 48 sampai 49. Dibilang begini, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Wow. Ini yang Yusuf lakukan, saudara. Dalam waktu-waktu normal, dalam keadaan normal, dalam keadaan kelimpahan, dia enggak asal pakai itu berkat loh, saudara. Dia kumpul di lumbung-lumbung, di gudang-gudang, semua penghasilan dari daerah masuk semua di kota, semua yang penghasilan di kota dikumpul semua. Sampai Alkitab menjelaskan demikian, Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Wow. Seperti pasir di laut sampai enggak sanggup untuk hitung. Bocah liu ke setengah, kuitang pun jaya, kakui coy. Terlalu banyak sampai Alkitab jelaskan enggak bisa dihitung. Gimana mau hitung? Seperti pasir di laut, saudara bisa bayangkan itu gandum begitu banyak. Dalam waktu normal kelimpahan, Yusuf dia menginvestasikan waktu itu bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk sesuatu yang baik. Saudara, pelajaran penting bagi kita. Ya, pelajaran penting bagi kita. Hari ini terjadi pertobatan massal di mana-mana. Waktu-waktu normal, nggak pernah ke gereja, saudara. Waktu-waktu normal bisa ke gereja sama-sama, dia online main game. Tapi sekarang sudah nggak boleh ke gereja karena ada wabah ini, dia kepengen untuk pergi ke gereja. Kapan lagi terjadi pertobatan massal? Jarang kita ketemukan waktu-waktu normal orang sujud menyembah Tuhan di jalan-jalan. Di kota-kota lain, ya di belahan dunia ini mereka parkir di satu tempat di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai menyembah Tuhan. Waktu normal keadaan itu kita nggak pernah lihat. Hari ini terjadi pertobatan pertobatan mendadak semuanya. Tapi saudara tahu, yang Tuhan mau bukan seperti itu. Dalam keadaan waktu normal, harusnya engkau tetap hidup dalam pertobatan. Karena waktu engkau hidup dalam pertobatan di waktu normal, itu saya sebut, itu bagaikan investasi saudara kepada Tuhan. Sehingga waktu krisis ini ada, saudara tinggal menikmati kelimpahan di krisis ini. Kenapa? Engkau sudah menginvestasi waktu-waktu normal. Coba saudara baca Efesus pasal 5 ayat 16 sampai Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Nah, di depan sini. Yang di rumah boleh perhatikan. Bisa kelihatan? Oke. Kita baca sama-sama. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. 1, 2, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Nah, ini dia ayat 16. Ayat 16 sama-sama. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah pergunakan waktu, investasikan waktu di saat normal, saudara. Tempat yang paling berbahaya sebenarnya waktu engkau rasa nyaman. Betul. Daud dia jatuh kapan? Waktu enggak pergi berperang. Rasa aman, jatuh. Ada banyak orang jemaat Tuhan, gereja Tuhan, ada banyak orang Kristen begitu. Dia santai. Dia santai di waktu-waktu normal. Padahal Alkitab bilang jangan seperti orang bebal. Hidup seksama, maksudnya orang bebal itu dikasih tahu nggak mau dengar. Orang bebal itu beitiang woi.
Orang bebal itu dikasih tahu ngelawan. Saya selalu bilang sama Jiffer, Om paling tidak suka orang itu tidak jujur. Kamu salah bagaimana kalau kamu jujur, kamu laki-laki, saya bilang. Orang rendah hati itu berani untuk mengakui dosanya. Tapi orang bebal enggak, saudara. Udah dikasih tahu, enggak apa-apalah, nanti dah tua baru cari Tuhan. Sekarang mendadak orang jadi rohani semua. Dulu statusnya rohana, sekarang rohani semua. Nanti kita lihat ya, kira-kira orang seperti itu terlambat enggak? Tunggu Bu, jangan jawab dulu Bu. Nanti tersinggung, nanti yang baru bertobat sekarang tersinggung nanti. Enggak, kita lihat. Tapi saya cuma mau menekankan Efesus pasal 5 ayat 15-16. Gunakan waktu saudara. Sebelum krisis sebenarnya, sebelum ada krisis, sebelum ada masalah, di waktu-waktu normal. Bijak untuk menggunakan waktu itu. Amin. Harus setia. Saya bersyukur kita sebelum terjadi krisis ini kita sudah lakukan pemuritan, ada doa, puasa, ada penyembahan selama berminggu-minggu dalam keadaan waktu normal, dan saya percaya itu satu investasi kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga ketika ada krisis ini, saudara, saya percaya jemaat Eagle, kita semua ngalamin krisis, tetapi ada berkat-berkat yang gak pernah kita pikirkan yang Tuhan berikan. Amin. Lihat, Matius 6 ayat 19 mulai. Sampai ayat 20. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Waktu normal, orang memberikan waktunya untuk pekerjaan. Saya mau bilang, engkau sedang menginvestasikan itu kepada dirimu sendiri, kepada dunia. Sekarang berapa banyak perusahaan besar tutup? Perusahaan-perusahaan wisata tutup. Ya kan? Kalau saudara mau berharap sama perusahaan, saudara mau berharap sama satu pekerjaan, hari ini habis. Khususnya di bidang pariwisata, habis semuanya. Ada orang yang satu kali saya masuk ke ATM, dia kerja di Lagoy. Ketemu saya, Pak, dia mau ambil duit. Aduh, hancur Pak, kami ini yang kerja di hotel, hancur Pak, hancur Pak. Hancur. Kenyataannya begitu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, orang-orang yang menginvestasikan waktu di saat normal, saudara tahu, meskipun perusahaanmu tutup, tapi perusahaan surgawi nggak pernah tutup. Tuhan paling pinter, Tuhan paling cerdik, Tuhan paling tahu apa yang harus dia kerjakan buat hidupmu. Yusuf dia investasikan, masa kelimpahan dia simpan di lumbung-lumbung. Sehingga ketika masa 7 tahun kelaparan, dia bisa memberkati banyak bangsa. Termasuk bangsa Israel, Kanaan. Dia memberkati, orang-orang datang dari semua kerajaan, negara-negara lain datang membeli makanan kepadanya. Kenapa? Karena waktu-waktu kelimpahan, orang negara lain santai, dia tidak. Dia menginvestasikan waktu. Saya mau sampaikan pesan ini dengar baik. Saudara, waktu-waktu normal, berikan waktu kepada Tuhan. Investasikan waktumu kepada Tuhan. Jangan cuek soal keadaan ini. Alkitab bilang jangan seperti orang bebal. Gunakan waktu sekarang dengan sungguh-sungguh. Karena keadaan dunia akan semakin jahat. Gunakan waktu untuk menginvestasikan waktu saudara. Dalam pelayanan, dalam doa, ada di hadirat Tuhan selalu. Orang-orang yang selalu menginvestasikan waktu bersama dengan Tuhan. Dalam keadaan krisis ini, Alkitab akan digenapi, saudara. Alkitab akan digenapi. Seperti janda dan Sarfat. Janda di Sarfat. Ya, minyak dan anggur. Minyak tinggal sedikit. Ya, gandum tinggal segenggam. Tidak berkekurangan. Setiap hari diolah, nggak habis-habis. Bukankah itu mujizat? Orang yang akan ngalamin mujizat, orang yang telah memberikan, menginvestasikan waktu di saat normal, dia menginvestasikan waktunya untuk Tuhan. Amin. Justru di saat krisis dia sementara menikmati berkat itu. Haleluya. Dan saya sementara menikmati berkat itu di saat-saat ini. Haleluya. Dan saya senang
Kemarin kita ada ngobrol, ada jemaat kita suami istri datang ngobrol. Dia bilang begini, aduh Pak Gem, 7 tahun saya diproses. Tahun terakhir sudah bingung saya, sudah mau habis. Tapi sekarang ini tahun ke-8, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. 7 tahun prosesnya, 7 tahun kelaparan. Tapi orang mengalami krisis. Dia hari ini menikmati berkat. Tapi saya lihat gaya hidupnya, 7 tahun dalam krisis itu. 7 tahun ketika Tuhan proses itu, dia selalu menginvestasikan waktunya untuk Tuhan. Orang-orang seperti ini saya mau sampaikan, akan menikmati berkat di waktu krisis. Kembali sama Tuhan. Gunakan waktu-waktu di saat normal. Gunakan waktu banyak untuk Tuhan. Karena waktu saudara untuk Tuhan itu bagaikan investasi. Selalu saya bilang, waktu saudara di saat normal itu bagaikan benih yang saudara tanam. Dan waktu krisis benih itu sudah tumbuh dan siap untuk saudara panen. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana menikmati berkat di waktu krisis? Yang kedua, baca sama-sama. 1, 2, ya. Memiliki mentalitas hamba. Hamba. Saya mau ajak saudara untuk baca dulu ayat ini. Kejadian pasal 47 ayat 20 sampai 21. Sampai 23 ya. Oke. Baca sama-sama. Kejadian 47 ayat 20 sampai 23. 2, 3. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini apa? Aku telah membeli kamu, kata Yusuf. Dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Jadi saudara, caranya Yusuf saudara tahu. Orang-orang Mesir bekerja, kemudian hasilnya dikasih. Nah, dijual, binatangnya diambil, segala macam. Dan terakhir, sudah nggak punya apa-apa. Hidup mereka dibeli sama Yusuf. Makanya Yusuf, pada hari ini aku telah membeli kamu. Dengan lain kata, orang Mesir menjadi hambanya Yusuf. Dan kalau Yusuf yang sudah membeli orang Mesir mengenai makanan, mengenai keperluan orang Mesir, itu Yusuf dan Firaun punya tanggung jawab. Amin. Yusuf punya tanggung jawab. Yusuf yang akan kasih benih sama mereka, Yusuf juga yang akan kasih makan kepada mereka ketika mereka susah. Saudara, Yusuf gambaran Tuhan Yesus. Yusuf itu adalah gambaran Tuhan Yesus dalam pengertian rohani. Saudara lihat ya. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23. Lihat ayat ini. 1 Korintus 7 ayat 22 23. Baca sama-sama. 1 Korintus 7 ayat 22 23. 1 2 ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikianlah pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu, ulang. Kita baca sungguh-sungguh. Baca dengan apa ya? Dengan apa ya namanya? Dengan semangat, dengan iman yang teguh. Kita baca ini. 23. 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba. Siapa yang beli saudara? Tuhan Yesus. Kapan dia beli? Waktu dia curahkan darahnya di atas kayu salib. Petrus bilang, oleh darahnya kamu telah ditebus. Bukan dengan emas atau perak, dengan barang fana, tapi dengan darahnya. Waktu Yesus sudah tebus kita, kita menjadi percaya kepada Yesus, maka secara otomatis engkau adalah hamba-hambanya Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu tuh hamba Tuhan. Di rumah istri bilang sama suami, kamu tuh hamba Tuhan. Suami bilang sama istri, kamu tuh hamba Tuhan. Anak-anak bilang, kamu hamba Tuhan. Amin. Nah, saya catat di sini tadi,
Bagaimana menikmati berkat di waktu krisis? Milikilah mentalitas hamba. Saudara, hamba itu nggak bisa ngelawan sama tuannya. Amin. Hamba itu dia taat. Tuannya ngomong apa dia taat. Amin. Hamba nggak pernah disuruh begini sama bosnya. Nanti kamu tolong pel itu. Sebentar bos, saya mau main game dulu. Feel fire. Kamu nanti tolong cuci mobil ya. Tenang bos. Bos duduk aja. Aku santai dulu, aku mau pergi berenang di Trikora. Kira-kira hamba seperti itu disayang sama bosnya atau cepat dipecat sama bosnya? Cepat dipecatnya. Iya kan? Hamba itu saudara, apa yang diperintahkan oleh bosnya langsung dia lakukan. Amin. Kunci hamba itu cuma satu, enggak boleh melawan dan dia taat. Tunduk sama tuannya. Pertanyaan saya, saudara tunduk enggak sama Tuhan? Saudara taat enggak sama Tuhan? Kalau Tuhan sudah bilang investasikan waktumu, lakukan dong. Amin. Kalau Tuhan sudah bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya jangan dendam lagi dong. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya ada begitu banyak hamba-hamba yang berontak sama Tuhan, betul? Tuhan sudah bilang, aku tidak meninggalkan engkau, jangan takut. Tapi kita banyak kali khawatir, bukan? Hamba itu hanya taat. Tuhan suruh muliakan Tuhan, Tuhan suruh beribadah, Tuhan suruh renungkan firman. Ya, jangan miring ke kiri atau miring ke kanan supaya engkau berhasil dan beruntung. Tapi berapa banyak kali kita menjadi hamba yang berontak sama Tuhan. Kita nggak pernah merenungkan firman. Waktu krisis ini kita mulai tanya-tanya, Tuhan, kok engkau nggak tolong aku? Kalau Tuhan jadi saya bilang begini, pret, enak aja lu. Waktu-waktu normal, waktu lu banyak di game, waktu normal, waktu lu banyak di kerja, nggak pernah ibadah, nggak pernah baca Alkitab. Kalau Tuhan jadi saya, lu, untung bukan saya. Ya. Saudara, jadilah orang yang memiliki mentalitas hamba. Ingat, hidupmu itu bukan punyamu lagi. Amin. Hidup kita telah dibayar lunas di kayu salib. Dan kalau kita hamba tuh tekniknya begini. Kemana itu Tuhan pergi, dia ngikut. Kamu ikut saya. Apa yang Tuhannya lakukan, ya, dia ikut. Apa yang Tuhannya perintahkan, dia ikut. Tuhannya suruh diam di situ, diam. Coba tanya kiri kananmu, bisik dulu. Kamu hamba atau preman? Yuk, yang di rumah tanya sama suami. Lu hamba atau preman? Saudara tahu? Preman, saudara tahu ciri khas preman? Apa bu? Preman itu saudara, kalau ditegur, siapa kau? Kita kadang-kala banyak kali kita jadi preman sama Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan kita jadi preman. Saya selalu bilang begini, hamba itu, dia cuman taat aja. Dikasih tahu. Satu kali saya diundang untuk jadi rohaniawan. Untuk ada satu anggota Polres, ya, diangkat jadi Satreskrim. Saya pegang Alkitab untuk dia dilantik. Tapi sebelumnya kami ngobrol-ngobrol. Duduk di situ ngobrol. Jadi ini yang pemimpin-pemimpinnya, yang pangkat-pangkat tinggi, semua duduk dengan saya, ngobrol. Tiba-tiba saudara masuk itu yang bawahan-bawahan. Pemimpinnya bilang gini, kamu tolong ambil itu. Siap bos. Siap Dan, siap. Nanti kamu tolong ini ya, siap. Ini nanti Pak Pendeta ini kamu antar ke sana. Siap. Enggak ada saya dengar dia bilang, Tunggu Pak, tunggu. Saya lagi ini. Habis dia. Paling tidak itu kena tendang gitu. Semuanya dia bilang siap. Kira-kira gambaran hamba itu seperti itu loh saudara. Tuhan bilang kamu lakukan ini, siap. Walaupun lo tahu dia siap. Iya kan? Nggak mau tahu. Hamba itu pokoknya kalau diinstruksikan sama Tuhannya siap, lakukan. Itu hamba. Saya berdoa kita memiliki mentalitas hamba lah saudara. Amin, di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memiliki mentalitas hamba saudara.
dia akan dijamin oleh tuannya. Di masa krisis, kalau orang Mesir dijamin oleh Yusuf karena Yusuf sudah beli mereka. Saya percaya sama seperti Yesus telah membayar kita dengan lunas harganya. Maka dalam keadaan krisis ini, haleluya, seluruh jemaat Eagle dijamin oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Tuhan jamin hidupmu. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu saya tanya di pemuritan, minggu lalu kalau saya nggak salah. Saya tanya, ada yang nggak makan hari ini? Semua bilang kami makan, cukup. Malah ada yang bilang kami berlimpah. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita, dia bertanggung jawab atas hidupmu. Karena engkau adalah hamba. Jadilah hamba, saudara. Hamba itu dia taat, nggak mau berontak. Jadilah hamba, saudara. Yang ketiga, saya lupa tulis ini 3, salah ketik. Bagaimana menikmati berkat di waktu krisis? Ini yang terakhir. Yang ketiga, baca sama-sama. 1, 2, ya. Memiliki mentalitas pemuji. Atau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saudara dalam keadaan krisis. Kalau saudara baca di medsos. Orang saling menyalahkan. Saling menghakimi. Pemerintah ini, kok Jokowi begini, semua orang bilang presiden begini. Ada yang support, ada yang saling menjelekkan. Menteri Kesehatan begini, ada yang ada tujuan politik segala macam. Hari ini, saudara, sementara krisis ini ada banyak orang saling menghakimi. Kok pendeta itu kena, mungkin dia nggak benar. Kok orang percaya kena. Semuanya sibuk saling menghakimi. Saya cuma mau sampaikan, kalau engkau ingin menikmati berkat di waktu krisis, Pak, Ibu, dengar baik, dengar kata-kata saya. Belajar untuk memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Miliki mentalitas pemuji. Saya pakai kalimat pemuji, pakai kata pemuji. Pemuji itu gaya hidupnya memang memuji seperti Daud. Dikejar oleh musuh tetap memuji. Amin. Saat senang tetap memuji, saat sedih tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Orang-orang seperti ini akan melihat berkat di waktu krisis. Amin. Saya kasih contoh. Saya pernah bahas soal ini. Saya kasih contoh. 2 Tawari 20 ayat 21. Kita tahu ini Raja Yosafat dan pasukannya dan bangsanya dikepung oleh tentara Aram. Ya, dikepung. Apa yang terjadi? 2 Tawari 20 ayat 21 mulai. Perhatikan di sini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Nih. Mereka sedang dikepung, tentara Amon dan Moab begitu banyak, mereka ketakutan. Nyawa mereka di ujung tanduk, sudah mau mati. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka, Tuhan suruh mengucap syukur, nyanyikan syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, mereka mulai menyanyi, bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Sementara mereka nyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Perhatikan 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ini cara Tuhan. Ya, mereka mau serang Yehuda, akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Ayat 25, yuk kita baca. Saya senang dengan ini. Ini berkat di waktu krisis. 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa? Menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Haleluya. Di saat krisis ada pelimpahan berkat yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana caranya itu bisa terjadi? Satu kuncinya, mereka itu
memuji Tuhan. Mereka itu bersyukur kepada Tuhan. Stop untuk ngeluh. Tuhan, kapan pandemi ini selesai? Stop. Stop untuk ngeluh, Tuhan. Kapan perusahaan saya kembali bekerja? Stop. Mulai ucapkan syukur. Haleluya. Mulai mengucap syukur, Pak. Bu, mulai mengucap syukur. Orang-orang ini bayangin, lagi dikepung. Lagi dalam keadaan krisis. Saya sudah pernah terangkan. Mereka itu menyanyikan. Mereka mulai bersorak. Kata bersorak di situ tehila. Menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ya kan? Tuhan baik. Dalam keadaan krisis. Sulit bagi banyak orang untuk berkata, Tuhan, Engkau baik. Tapi hari ini dengar baik jemaat Eagle. Dan saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan khotbah ini. Mulai hari ini belajar untuk berkata Tuhan baik. Saya ngerti Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, agak sulit untuk berkata Tuhan baik ketika engkau sedang ngalamin krisis. Tapi di dalam ucapan syukur sama seperti orang-orang Yehuda. Waktu mereka bersorak, Tuhan menyatakan mujizatnya. Jadilah pemuji-pemuji yang mau mengucap syukur. Stop untuk ngeluh. Stop untuk saling menyalahkan. Stop untuk berkata itu gara-gara kamu waktu normal kamu gak investasi baik-baik. Stop. Alkitab catat ada orang-orang yang waktu-waktu normal mereka juga bejat. Tapi ketika krisis mereka bertobat. Yoel catat kalau kamu memaklumkan puasa bertobat. Meninggalkan perbuatanmu yang jahat. Aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara. Stop untuk saling menyalahkan istrimu atau suamimu waktu-waktu masa-masa normal. Dia nggak investasikan waktu untuk Tuhan. Stop. Sekarang mulai lakukan pertobatan sejati lalu mulai menyembah Tuhan. Mulai mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam ucapan syukur itu ada kuasa saudara. Saya mau tutup dengan satu ayat terakhir. Haleluya. Habakuk 3 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, sama-sama kita baca, aku akan apa? Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Katakan sekali lagi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin budiwan dengan permainan kecapi. Haleluya. Saudara, Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur ini satu titik yang sudah betul-betul berat. Kerugian dia alami. Pohon anggur tidak ada buahnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan. Kambing domba itu terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Pupus semuanya harapan. Habis semuanya. Kekayaan semuanya habis. Tapi saudara tahu, saya senang dengan ayat 18. Dalam keadaan titik yang paling rendah, dalam keadaan krisis yang paling ada di bawah satu titik yang paling rendah. Habakuk bilang begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya, dia mau bilang begini, wah kai sing li bei tang bei chen ni Tuhan. Tapi wah I tetap mengucap syukur kepada Allah. Amin. Amin. Wah bo tang tua-tua jadi Tuhan. Tapi wah gak akan tinggalkan ucapan syukur. Saudara, Habakuk ngalamin ini. Inilah mentalitas hamba. Mentalitas pemuji. Apapun yang sedang dia alami, dia mau memuji Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara ingin memuji Tuhan. Kalau di waktu-waktu normal saudara jarang memuji Tuhan. Latih di waktu-waktu ini mulai memuji Tuhan. Mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun keadaannya sangat pahit. Haleluya. Dalam ucapan syukur ada berkat. Ketika Yosafat dan orang-orangnya mengucap syukur ada mujizat.
Habakuk dia tetap mengucap syukur meskipun hasilnya mengecewakan. Tapi saya bersyukur. Dia bilang apa? Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, dalam ucapan syukur bisa melahirkan semangat hidup. Amin. Dalam ucapan syukur bisa membangkitkan gairah saudara untuk tidak berpikir negatif, tapi berpikir positif. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Jadilah orang-orang yang mau selalu mengucap syukur. Yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Mari bersyukur di tengah krisis ini. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dari awal nyanyikan kembali. Banyak yang kau perbuat apa yang menjadi keperluanmu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang menginvestasikan waktunya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, nggak usah khawatir. Dalam keadaan krisis ini engkau akan melihat ada berkat-berkat yang akan Tuhan kerjakan bagimu. Orang-orang yang memiliki mentalitas hamba, hari ini saya mau beritahu, taat saja kepada perintah-perintahnya Tuhan. Waktu engkau mau taat kepada perintah Tuhan, engkau akan lihat ada berkat-berkat yang akan Tuhan kerjakan. Hidupmu akan dijaga. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Karena dia telah membeli engkau dengan harga yang lunas. Dan orang-orang yang suka mengucap syukur, dalam keadaan krisis engkau terus mengucap syukur. Saya mau beritahu kepada saudara, ucapan syukur akan menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Mari yang di rumah, yang ada di ruangan ini, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Lalu dengan lembut katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kalau selama ini engkau hanya menghakimi orang lain, buat kasih setiamu, amin, 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 di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, bersyukur Bapa. Kalau selama ini engkau hanya mengeluh, hari ini mulai belajar mengucap syukur. Dia Bapa yang baik, Dia gak pernah tinggalkan engkau. Kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur hadirat Allah, hadirat lawat kami yang ada di tempat ini, lawat umatmu yang ada di rumah. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan bersama, Tuhan. Dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik bagiku. Mari terus katakan, Tuhan baik, Tuhan baik. Yesus, Engkau baik. Tuhan baik. Amin, amin, amin. Tuhan baik.
Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. 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 Roh Kudus. Yesus. Jesus. Tuhan, Engkau selalu baik. Engkau berdaulat atas setiap keputusan. Haleluya. Di tengah krisis ini Engkau tetap baik Tuhan. Oh. Engkau mengajari kami untuk terus mengucap syukur kepadamu. Jesus. Ajari kami untuk berkata Engkau baik. Thank you, Jesus. Karena kami percaya rancangan-Mu selalu yang terindah dan yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Semua Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. sekali lagi katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Terima kepadamu kasih, Tuhan. untuk pesan-Mu kepada kami. Terima kasih, Agar kami Roh tetap Kudus. mengucap syukur. Terima Di saat kasih, kami Tuhan. tidak memiliki pengharapan. Terima Di saat kasih, ada Tuhan. krisis ini. Ajari kami selalu Haleluya. untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, Tuhan. Segala puji, segala hormat, Haleluya. kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Terima kasih, Kami percaya Roh Kudus. firman yang keluar tidak Terima akan pernah kasih, kembali Roh dengan Kudus. sia-sia. Haleluya. Tapi akan melakukan apa yang telah Engkau perintahkan dan Haleluya, puji serukan. Tuhan. Seluruh jemaat Eagle yang telah mendengarkan firman Amin, ini. Yang puji ada di Tuhan. tempat ini maupun yang ada di rumah mereka Amin, masing-masing. Kami percaya masing-masing Amin, kami mendapatkan Yesus. kekuatan Haleluya. baru. Jadikan kami Puji orang-orang Tuhan. yang pandai untuk memanage waktu. Amin, Kami mau puji Tuhan. menginvestasikan waktu kami di hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk kami menikmati berkat-berkat di waktu Haleluya, krisis Tuhan. nantinya. Kami tahu Terima krisis ini kasih, akan lebih Tuhan. banyak Tuhan. Krisis-krisis kesusahan akan Yesus. lebih banyak lagi harus kami Yesus. hadapi. Haleluya. Tapi bersama dengan Engkau, kami percaya Haleluya. rancangan yang terbaik Amin, Engkau telah puji berikan Tuhan. kepada kami. Engkau Amin, rancangan Yesus. yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan Haleluya, bagi kami. puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Terima ajari kami kasih, untuk Tuhan. memiliki mentalitas hamba, untuk taat kepada setiap perintah-Mu, untuk taat Amin, kepada puji Tuhan. setiap aturan aturan-aturan Haleluya. yang Engkau telah sampaikan Amin, puji kepada Tuhan. kami lewat firman-Mu. Terima kasih. Sehingga waktu kami menjadi hamba, Terima kami kasih, percaya Roh. Engkau Tuhan kami, Engkau yang bertanggung Terima jawab kasih, atas Roh kehidupan Kudus. kami. Dan Tuhan ajari Puji kami Tuhan. untuk menggunakan mulut kami, Terima memuji Engkau, Amin. mengucap syukur, Amin. tetap berkata Tuhan, Engkau Amin. baik. Amin, puji Tuhan. Sampai kapanpun Engkau tetap Haleluya. baik Tuhan. Di Haleluya. dalam ucapan syukur Puji ada Tuhan. mujizat, ada kuasa. Dan Haleluya. kami percaya kami akan melihat Terima kasih, kemuliaan-Mu. Kami akan melihat Terima berkat-berkat yang akan kasih, Kau ya curahkan ketika kami Terima mengucap kasih, syukur Tuhan. kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Tanamkan Roh ini Kudus. menjadi, oh Tuhan Haleluya. Yesus menjadi modal bagi kami. Bukan kami hanya sekedar mendengarkan firman Amin. ini. Yes, tapi kami amin. menjadi pelaku-pelaku Amin. firman. Puji Di Tuhan. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami akan menikmati berkat. Haleluya. Saudara, tadakan tanganmu yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Tangan-tangan yang engkau angkat adalah tangan-tangan yang akan engkau
pakai untuk menikmati berkat itu yang Tuhan telah janjikan. Tangan-tangan yang engkau angkat ini adalah tangan-tangan yang telah engkau pakai juga untuk bertepuk tangan, memuliakan Tuhan. Tangan ini juga yang telah engkau pakai untuk memberikan persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berjanji ketika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati ketika engkau pulang ke rumahmu yang ada di ruangan ini. Diberkati saudara-saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini. Berkat Abraham, Ishak, Israel. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Cinta, kasih, damai, sejahtera, tuntunan kuasa Roh Kudusnya menyertai engkau. Penyertaan malaikat-malaikatnya menjaga engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Dibuatnya engkau berhasil dalam setiap pekerjaanmu. Anak-anakmu akan diberkati dengan kesehatan. Orang-orang tuamu diberkati dengan kesehatan. Engkau akan melihat hari-hari yang baik yang daripada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya sama-sama katakan. Amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan. 1, 2, ya. Setiap hari adalah hari yang terbaik bagiku. Aku lebih mengasihi Yesus, semakin dewasa dalam iman dan berdampak bagi kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang dalam segala hal. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidupku. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, diproteksi dengan darah Yesus, dijaga oleh malaikat-malaikatnya, serta diberkati dengan damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan berkat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang ada di rumah nanti dengarkan pengumuman di grup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.